Berlian, waktu dan tempat kami persilahkan. 5 menit saja, Mbak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, beserta Ketua Sidang, dan para asatidzah yang saya muliakan. Di sini saya akan mempresentasikan isi skripsi saya yang berjudul Makna Sujud dalam Ayat-Ayat Sajadah, kajian Kitab Tafsir Al-Munir, karya Wahba Az-Zuhaili. Untuk latar belakang masalah, kenapa saya mengambil judul ini, karena makna sujud yang terkandung dalam ayat-ayat sajadah dalam tafsir ini adalah keadaan yang paling dicintai Allah. Bentar, Ustaz. Makna sujud yang terkandung dalam ayat-ayat sajadah, di mana sebenarnya makna sujud bukan hanya sekedar menempelkan dahi, telapak tangan, dan lutut di atas tanah saja. Dan ada pula makna sujud yang terkandung dalam ayat-ayat sajadah ini adalah keadaan yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika dahinya menyungkur ke bumi seraya sujud kepada Allah. Kemudian keberadaan ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran yang sudah ditandai khusus perlu diketahui maknanya. Kemudian setelah itu ditelusuri, belum banyak tulisan-tulisan yang membahas mengenai ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, khususnya menurut penafsiran Wahba Az-Zuhaili. Dan merujuk pada pandangan Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, karena beliau merupakan seorang ulama kontemporer Syria dengan corak tafsirnya yaitu corak kesastraan atau adabi dan sosial kemasyarakatan atau al-ijtimai, serta adanya nuansa jurisprudensial atau fikih kemasyarakatan, sehingga dapat dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai makna sujud dalam ayat-ayat sajadah yang berbeda, sehingga menimbulkan keingintahuan penulis untuk mengetahui makna apa saja yang terkandung dalam ayat-ayat sajadah, khususnya dalam kitab tafsir Al-Munir. Kemudian keistimewaannya adalah tafsir Al-Munir ini menggunakan metodologi Bi Al-Ma'sur dan Al-Ra'i. Metodologi ini adalah metodologi terbaik dalam menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan Imam Al-Zarkashi. Beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti. Penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk rumusan dan tujuan penelitian, yang pertama, bagaimana makna sujud yang terdapat dalam ayat-ayat sajadah pada kitab tafsir Al-Munir karya Wahba Az-Zuhaili. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan memahami makna sujud tentang makna sujud yang terdapat dalam ayat-ayat sajadah pada kitab tafsir Al-Munir karya Wahba Az-Zuhaili. Kemudian rumusan masalah kedua, bagaimana implementasi makna sujud dalam ayat-ayat sajadah pada kitab tafsir Al-Munir karya Wahba Az-Zuhaili, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi makna sujud dalam ayat-ayat sajadah pada kitab tafsir Al-Munir karya Wahba Az-Zuhaili. Kajian pustaka penelitian terdahulu, di sini saya mendapat 3 judul karya. Yang pertama, karya Eva Amalia Megaresti dengan judul Studi Tematik terhadap Penafsiran Al-Alusi tentang ayat sajadah dan munasabahnya dalam Tafsirul Al-Ma'ani. Yang kedua, makna sujud dalam ayat-ayat sajadah, kajian tafsir Al-Misbah karya Muhammad Qais Shihab, karya Sehela Mustika, dan Khairul Munif dengan karya korelasi ayat sajadah dengan sujud tilawah. Metode penelitian ini yang pertama menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Kemudian objek penelitiannya primernya menggunakan Al-Quran dan kitab tafsir Al-Munir. Sekunder buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, metode analisis data menggunakan data kualitatif. Wahba Az-Zuhaili dan gambaran umum kitab tafsir Al-Munir. Wahba Az-Zuhaili langsung kepada hasil penelitian, Pak. Hasil penelitian. Ya.
Ya, penafsiran makna sujud dalam ayat sajadah pada kitab Tafsir Al-Munir di sini hanya ada 15 ayat, tapi yang dibahas hanya 13 karena 2 ayatnya tidak ada redaksi makna sujudnya. Yang pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 106, di situ makna sujudnya yang berarti sholat, kemudian Surat Ar-Ra'd ayat 15, makna sujud secara sukarela dan kemauan sendiri. Kemudian surat An-Nahl, An-Najm, Al-Hajj, dan Al-Hajj ayat 18 dan Al-Hajj ayat 77 dan surat Maryam ayat 58 sama artinya mengenai tunduk dan patuh. Kemudian surat Al-Furqan ayat 60 makna sujudnya menyembah Al-Furqan. Belum kecatat tuh. Oh ya. Oke, lanjut. Ya, kemudian surat As-Sajdah artinya adalah makna sujudnya bertasbih. Untuk surat Fussilat ayat 38 dan surat Al-Alaq ayat 19, makna sujudnya berarti puncak tujuan beribadah dan puncak penghambaan serta kerendahan. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 21, makna sujud yang berarti pengagungan, pemuliaan, dan penghormatan. Quran surat Al-Isra ayat 190, Quran surat Al-Isra ayat 109, makna sujud yang berarti tersungkur sujud sembari menangis dengan penuh kehusyuan. Kemudian implementasinya, bahwasannya kita dapat mentadaburi makna kandungan ayat mengenai makna sujud yang ada di dalam ayat-ayat sajadah tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa begitu luasnya pengertian tentang sujud, karena sujud adalah keadaan yang paling dicintai dan terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika dahinya menyungkur ke bumi, seraya sujud kepada Allah. Kemudian kesimpulannya adalah di antara 13 ayat tersebut ialah makna sujud yang berarti sholat. Ada pada Quran Surat Al-A'raf 106, makna sujud secara sukarela dan kemauan sendiri ada di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, makna sujud ada tunduk dan patuh terdapat dalam 5 surat, yaitu Surat An-Nahl ayat 50, An-Najm 62, Al-Hajj ayat 18, dan Al-Hajj 77, Surat Maryam. Ini sama Mbak ya, sama dengan yang tadi pembahasan. Nggih Ustaz, soalnya ini maknanya, makna sujudnya itu. Makna sujud. Kemudian implementasinya sama ya? Iya. Oh gitu deh, ya itu sama. Nanti pengulangan. Ya. Tetap dibaca lagi Ustaz. Betul, sudah cukup. Oh ya. Ya, sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Berlian atas waktu yang dipaparkan. Langsung kepada penguji 1, Jih menika Dr. Samsul Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin saya dulu ya, Oh, Satpam dulu. Monggo Zat. Karena dipersilahkan beliau. Bisa di stop screen ya. Stop screen, Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz Firdaus ya, Ustaz Samsul Hidayat, dan secara khusus saya ucapkan mabruk ya kepada Berlian ya. Pak namanya Berlian, ini dari mana ini? Dari Banjarmasin Ustaz. Oh, Banjarmasin. Pak Berlian, apa itu Berlian? Lian. Pakai Y Ustaz namanya, bukan pakai. Ya, Berlian. Al-Hafidhah ya, Berlian. Nggak ada artinya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Oke ya. Saya langsung saja ya. Saya ingin mencoba menyampaikan ya. Satu, nanti kaitannya dengan judul dulu ya. Ada nggak kitab tafsir yang lain? Ya, kitab tafsir Al-Munir selain yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili? Ada Ustaz. Hah? Ada. Siapa? Punya siapa? Karya Wahbah Az-Zuhaili. Selain punyanya Wahbah, ada nggak tafsir Al-Munir itu? Al-Munir.
Nggak ada deh Ustaz. Munir aja sih yang punya karya ini, Wahbah Zuhaili. Ya sudah, berarti jangan dikasih Wahbah Al-Zuhaili ya. Oh, gitu. Nanti penjelasannya ketemu bisa di latar belakang masalah, bisa di bab 2 dan sebagainya. Kedua, yang menjadi pokok pembahasan itu di apa? Di kitab tafsir Al-Munirnya atau di ayat sajadah, tentang sajadah. Ayat sajadahnya dan tafsir Al-Munirnya Ustaz. Yang pokok apa? Kalau ini ada primer sekunder, yang primer mana? Primernya tafsir. Tafsir Al-Munir. Karena kalau antum nanti bicara sajadah, apa sajadah? Sujud kan? Sujud. Nanti kan akan masuk di PMH, bandingan mantap. Namanya tentang sholat yang baik, ya. Tentang sujud yang baik, itu kan ranahnya di PMH. Justru yang saya tangkap tuh belum muncul itu. Sisi kajian tafsir Al-Munirnya itu di mana itu? Penjelasannya di mana atau pembahasannya di mana? Di sini menjelaskan tentang makna sujudnya itu Ustaz, per ayat. Di dalam ayat sajadahnya itu dijelaskannya makna sujudnya aja. Oke, tolong ya dimunculkan ini sisi kajian tafsirnya. Kan antum yang bahas sebenarnya kitab tafsirnya. Kajian tafsir membahas tentang tafsir Al-Munir ketika memahami ayat-ayat sajadah, menjelaskan ayat sajadah itu apa sih yang ada sesuatunya ya di kajian tafsir Al-Munir itu apa? Itu ya. Tolong ke telitiannya ya. Ya. Nah, penelitian harus ini cermat. Terus untuk ini ya, untuk abstrak bahasa Inggrisnya belum ada. Terus apa tadi bahasa abstrak itu meliputi apa? Meliputi latar belakang, metode, dan kesimpulan. Ya, belum. Dia di situ ralat Ustadz. Kemarin itu padahal mau ngebenerin dulu tapi udah Satu latar belakang, kedua apa? Tujuan penelitian. Baru yang ketiga hasil metode. Yang keempat hasil. Yang kelima bisa saran. Makanya dalam ini nggak usah dirinci ya. Penulisan-tulisan adalah menggunakan penelitian kepustakaan cukup. Bersifat kualitatif, sekunder apa itu nanti di bab metode penelitian. Ya, termasuk hasilnya. Oke. Saya langsung melompat ya di sini. Ini termasuk penulisannya. Ini cukup satu faksi saja. Saya sudah tidak jadi ketua, perlu diupdate ya. Sudah berapa tahun antum? Kuliahnya sudah berapa tahun? Berlian. Semester akhir, Ustaz. Semester berapa? Semester 14. Semester 14. Terus antum sudah di kampus sudah berapa tahun? Di kampus. Sampai perubahan ketua nggak ngerti juga. Ya. Oke ya, terus ini bab 1 pendahuluan, itu tebel. Ya, ini penulisannya yang bagus. Kemudian yang berikutnya ya. Ya. Ini yang rapi. Agak dipepetkan ya ke sini. Terus gambaran tafsir Al-Munir itu juga. Nanti biografinya, sejarah, metode, corak, terus karakteristik Al-Munir, sistematika dan kesehatannya sudah betul ya. Hanya ini jadi satu saja, jangan sebagai bab yang terpisah. Ini masuk di biografi. Yes. Oke, terus makna sujud. Tapi ini loh yang menarik. Ini loh, ini apa? Ini kan banyak ayat ya, mulai dari halaman 40 sampai 51. Ini dibuat klasifikasi aja, terus antum melihat misalnya dalam konteks memahami sujud ya, ayat-ayat sujud itu ya. Kan mestinya ada kemiripan. Dibuat saja subjudulnya, bukan ayatnya yang dijadikan subjudul ini.
Ya, coba ini. Berarti Misalnya, kabut Ustaz, misalnya makna sujud artinya sholat, berarti makna sujud dengan arti sholat, misalnya ngoten Ustaz nggih. ya, atau di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 106 itu apa sih yang ingin antum bahas itu kan? Itu kan panjang lebar kan juga 40 sampai 41. Kan. Iya, Ya, Ustaz. bisa dibuat judul. Ya. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga juga di bab 4. Bisa malah diingatkan oleh pembimbing kan. Berarti implementasinya sama ini sama loh. Apain dipilah antara bab 3 4. Ya. Nggih, Ustaz. Saya menangkap memang belum ada ya. Sisi tafsirnya itu bagaimana? Coba antum jelaskan. Antum malah terjebak di sujudnya. Betul itu sujudnya, tetapi Betul Mas. kualitas kitab tafsir apa tadi? Al-Munir. Al-Munir dalam memahami ayat-ayat sujud tadi bagaimana? Yang khas itu kayak apa? Ada nggak di kesimpulannya? Kesimpulannya maknanya, Ustaz. Karena makna kan? Itu nggak pernah ngasih catatan tafsirnya kayak apa. Ya kan? Iya. Kemarin itu panjang banget Ustaz pembahasannya, jadi diringkas aja untuk yang makna sujudnya. Padahal itu yang sekunder, bukan yang primer ya. Tentu yang dituntut itu adalah kemampuan di dalam menguasai kitab tafsirnya. Karena nanti ketika bicara kitab tafsir itu bicara macam-macam, soal jilbab, soal sujud, soal kesabaran, soal ini kan bisa. Tetapi dengan hal yang pokok, justru belum antum. Terus kaitan dengan tafsir, ada nggak dalam daftar pustakanya? Apa Ustaz? Dalam Daftar referensi daftar pustaka. Satu ini aja ya. Tapi itu kan di mana ya? Di dalam jurnal. Yang tafsirnya, tafsir Al-Munirnya itu Tafsir Al-Munir. Nggak ada. Ada Ustaz. Iya, di mana? Di halaman berapa? Di halaman terakhir. Oh ini ya, Suhaili ini. Ya. Nggih itu. Ya kan banyak itu. Tapi coba sisi itunya ya, sisi perspektif tafsirnya itu coba dimunculkan. Justru di bab 3, 4 itu sebenarnya antum bisa aja di bab 3 itu antum bicara tentang sujudnya, yang bab 4 itu tentang sisi metode penafsirannya, kualitas penafsirannya, dan sebagainya. Itu bisa. Sisi analisanya. Sehingga memang ada sesuatu di kitab tafsir Al-Munir. Itu aja Ustaz Firdaus. Nanti selebihnya saya kirim ke antum. Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Dr. Muhammad Fajar Pramono. Saya izin sekalian ya. Oh, nggih, Ustaz. Jazakumullah mengke melalui WA. Lanjut WA. Syukran Ustaz Samsul. Silakan bervaksin Ria. Sini malah belum dapat jatah vaksin, Ustaz. Ora daftar dapat jatah. Oke, bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.